kembali dengan saya Eko Sutejo, mahasiswa Grape Internasional Theological Seminari dalam acara Renungan Firman Tuhan mahasiswa kali ini. Dan kali ini tema kita, tema yang ketiga yaitu Allah harus menjadi manusia. Pada bagian yang pertama dulu bahwa Allah menjadi manusia itu karena ketidakpercayaan manusia, karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah harus menyatakan dirinya bahwa di dalam perjanjian lama itu Allah menjadi manusia atau teofani sudah sering terjadi. Dan sampai pada akhirnya Allah sampai memakai nabi-nabinya dan para imam-imamnya pun manusia tetap tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka malah mendirikan Tuhan sendiri yang bukan Tuhan, yaitu penyembahan berhala dan Tuhan yang buatan tangan mereka. Dan sampai akhirnya Allah harus jadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu menyatakan dirinya yang mereka mengerjakan karya keselamatan di atas kayu salib itu. Dan itu pun bangsa Israel tidak mempercayainya, dan malah mereka membunuh dan menyalibkannya. Dan pada bagian yang ketiga ini Tuhan Yesus memakai Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dinyatakan dan diberikan kuasa itu kepada para murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 mulai dari ayat 6 saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam translator bahasa Inggrisnya, but you shall receive the power when the Holy Spirit has come you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Jadi pada dasarnya bahwa mereka tuh harus memberi kesaksian tentang Yesus, bahwa Yesus adalah mati dan bangkit di atas kayu salib dan kemudian naik ke surga. Inilah yang dipesankan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga ketika masih bersama murid-muridnya, mereka berpesan juga, namun lebih berguna bagiku jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Sebelum itu Tuhan Yesus pernah mengutus para muridnya, yaitu 70 orang. Mereka jangan membawa bekal, jangan membawa roti atau dompet pun tidak boleh. Jika mereka nanti diterima di situ, tinggallah di situ dan mereka akan pelihara mereka. Dan kuasa itu telah diberikan kepada murid-muridnya. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit dan bahkan mengusir setan. Dan murid-murid pun setelah kembalinya mereka bersaksi, benar Tuhan, setan pun takut tentang namamu gitu. Namun Tuhan Yesus berkata, namun kamu janganlah bermegah atas semuanya itu, tapi bermegahlah kalau namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Nah, jadi kuasa Tuhan Yesus itu pernah juga terjadi waktu perempuan pendarahan itu. Mereka beriman kuat tentang Tuhan Yesus, mereka telah mendengar, dan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu pun mereka yakin dan percaya, asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dan itu terbukti. Tuhan Yesus juga nyeletuk sama orang banyak, soalnya siapa yang menjamah aku, orang banyak kan di situ. Nah, kemudian perempuan itu mengaku, dan akhirnya anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Ternyata sangkanya perempuan itu Tuhan Yesus marah, ternyata tidak. Mereka hanya menguji saja. Dan di sini setelah hari raya Pentakosta terbukti bahwa Petrus telah bersaksi tentang Tuhan Yesus dan Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid itu, dan Petrus saat itu dan berkhotbah memenangkan jiwa, yaitu 3.000 orang telah bertobat dan menjadi percaya Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 saya bacakan untuk Anda. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, disinilah mereka bertobat dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan semuanya itu Petrus memang Petrus adalah tangan kepercayaan Tuhan Yesus. Di mana-mana yang tampil paling duluan adalah Petrus. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus yang paling duluan. Tuhan, kalau ini itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus pun, marilah datang kemari. Namun dari beberapa langkah, setelah 3 langkah terus banyak guncangan air itu, akhirnya Petrus ragu-ragu juga. Nah, akhirnya Petrus pun tenggelam juga, tapi Tuhan Yesus menolongnya. Nah, itulah Petrus. Dan Tuhan Yesus juga mengerti bahwa Petrus itu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dan waktu Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut orang, aku ini siapa? Ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang nabi-nabi yang akan datang, ada yang bilang, dan Petrus sendiri, dan menurut kamu siapa aku ini? Petrus yang tampil duluan dan menjawabnya, Kau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itulah iman percaya Petrus. Petrus dipercaya oleh Tuhan Yesus. Ya, Petrus menjadi kepercayaan Tuhan. Di sini di dalam Cornelius, cerita tentang Cornelius, saya bacakan bahwa Petrus itu menjadi kepercayaan Tuhan. Cornelius, Kisah Para Rasul 10. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun dan yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, inilah yang suruh sampaikan kepada Tuhan, yaitu tentang kesaksian Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus itu selama Petrus mengikuti Tuhan Yesus 3,5 tahun di dalam pelayanan itu, semua yang terjadi tentang Tuhan Yesus itu murid-muridnya yang mencatat semuanya itu. Jadi Injil itu ada isinya kesaksian tentang para murid-murid itu yang selama mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, tentang kejadian tentang Yesus Kristus. Itulah yang Injil tuliskan. Jadi Injil itu akurat sekali, bahwa Injil itu adalah Tuhan sendiri, karena Tuhan yang mengerjakan karya keselamatan itu dengan mati dan bangkit di atas kayu salib. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus pun memberikan kuasanya
kepada para murid-muridnya, agar para murid-muridnya itu bisa melakukan pekerjaan yang apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih. Bahkan Petrus pun bisa membangkitkan orang mati dan mematikan orang hidup, yaitu Ananias dan Safira, karena mereka mendustai Roh Kudus. Akhirnya suami istri meninggal karena mendustai Roh Kudus itu. Itulah kuasa daripada Roh Kudus. Dan juga terjadi pada sida-sida di Ethiopia itu, yang mereka datang jauh-jauh dari Ethiopia ke Yerusalem. Itu betapa dahsyatnya bahwa mereka datang jauh-jauh, terus percaya tentang pemberitaan tentang Tuhan Yesus itu. Nah, itulah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa karya Tritunggal ini begitu dahsyat sekali di dalam Alkitab kita, walaupun secara spesifik tidak ada ayat Alkitab yang menunjukkan ketritunggalan. Namun ada suatu ayat pendukung di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, bahwa ada yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan nanti Yesus akan datang sekali lagi, karena mereka tidak percaya. Sampai hari ini pun banyak yang orang Israel, yang orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Mesias itu sudah datang, bahwa Yesus itu adalah Mesias sejati. Namun orang Israel, orang Yahudi sendiri masih menunggu-nunggu Mesias itu. Mereka tidak mempercayai kalau Yesus itu adalah Mesias yang diharapkan dari para orang-orang Yahudi, bahwa Mesias itu seperti Raja Daud, gagah perkasa, begitu berwibawa, begitu tidak miskin, lahirnya di kandang domba. Ya memang Tuhan tidak menunjukkan secara lahiriahnya. Kelahirannya pun dibuat secara sederhana sekali. Bahkan sampai orang tidak percaya dan sampai mengolok-oloknya. Itulah kita yang dituntut untuk merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi apa yang ditonjolkan oleh kuasa Tuhan ada kuasa kebangkitannya. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan bahwa namun yang ku ketahui bahwa mari kita baca Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah kuasa kebangkitannya. Kalau Tuhan Yesus hanya mati saja tidak bangkit, ya percuma. Dia bukan Tuhan. Dia seperti kita, manusia biasa yang tidak menunjukkan keilahiannya. Namun karena Tuhan Yesus mati dan bangkit juga, itulah bahwa Dia adalah ilahi, keilahiannya, dan juga naik ke surga. Dan tak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus yang telah turun dari surga. Nah, itulah saja saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Semoga renungan semuanya ini bisa menguatkan iman kepercayaan kita menjelang kedatangan Tuhan nanti. Sebab Tuhan akan datang sekali lagi, karena orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya. Untuk itulah kita orang percaya saat ini menantikan kedatangan Tuhan, namun tidak sebagai juru selamat lagi yang harus mati dan bangkit di kayu salib. Namun kedatangan nanti yang kedua adalah sebagai hakim yang menghakimi orang yang tidak percaya dan orang yang percaya, orang yang hidup dan orang yang mati. Demikianlah firman Tuhan. Selamat jumpa dan Maranatha.